agar setiap perkataan kami ada firman Tuhan yang di dalamnya, sehingga setiap perkataan kami akan berbuah sesuai dengan apa yang kami perkatakan, dan itulah kami juga lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua, dan segala kuasa kegelapan setan iblis kami usir, kami tolak keluar dari kehidupan kami dan dari dalam ruangan ini, dan hanya kuasa Roh Kudus yang kami izinkan untuk bekerja, berkarya di tempat ini. Dan pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus mengadakan mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa diberikan pengharapan, dan kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Semua kita katakan amin. Silakan duduk. Ya, kita yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menyapa kita semua. Shalom. Shalom. Ya. Setiap firman Tuhan kita perkatakan, ya, iblis tidak berdaya. Amin. Amin. Ya, kalau begitu perkatakan aja terus firman Tuhan, supaya iblisnya tidak berdaya. Kalau kita baca itu di Facebook, debat antara Kristen dan Muslim itu, wah, itu sudah bukan debat lagi, sudah banyak caci maki, hina menghina dan sebagainya. Waduh, saya lihat ngeri-ngeri juga ya. Ya, tapi kita yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu mengenal siapa sebenarnya Allah yang sesungguhnya itu. Dan beberapa kali hari Minggu saya sudah menyebutkan bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang namanya siapa? Allah Abraham, Ishak, Yakub, dan Israel. Oke, namanya Yesus Kristus. sebelum Yesus Kristus. Ya, Yahweh atau Yahweh. Gak bisa kita sebutkan namanya. Itu hari ini. Ya. Nah, jadi Allah itulah Allah yang benar. Allah yang menjadikan langit dan bumi adalah Allah yang itu. Nah, Allah itu, Allah yang benar ini tadi, Allah yang Yahweh tadi, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub tadi, itulah Allah yang kita sembah, dan itulah Allah yang Maha Kudus. Kalau minggu yang lalu saya sudah sampaikan adalah temanya Allah yang Maha Kudus. Jadi temanya waktu itu kan mengenal yang Maha Kudus, siapa lagi kalau bukan Allah namanya. Ya. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau berikan tema kepada kita, umatnya yang kudus. Ya. Kalau minggu yang lalu mengenal yang Maha Kudus, itulah Allah. Sekarang umatnya yang kudus. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca dulu Ulangan 14 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Nah, saudara-saudara, ini supaya kita paham sedikit ya. Sejak bumi ini diciptakan oleh Tuhan, ya, Tuhan sudah menguduskan. Amin. Tuhan menciptakan langit, bumi, lautan, dan segala isinya. Dan pada hari yang ketujuh dia ngapain? Dia menguduskan. Bumi ini sudah dikuduskan. Jadi tidak ada satupun di bumi ini yang tidak dikuduskan oleh Tuhan. Nah, setelah pengudusan itu dilakukan Tuhan,
memberontaklah satu orang malaikat yang namanya adalah Lucifer. Dia memberontak. Kenapa memberontak? Karena Lucifer ada tinggi hati, ada kesombongan, dan dia pun ingin disembah seperti Allah. Nah, dia ingin disembah. Nah, semenjak itulah dia bawa sepertiga dari malaikat. Sepertiga malaikat dia bawa dan diseret oleh Lucifer, dan itulah yang menjadi setan. Setan itu dalam Alkitab lebih 2000 nama. Ya. Ada namanya Gondoruo, ada jin tomang, ada jin ketek, ya, ada Belzebul, ya, ada Legion, ya, ada Abaddon dan lain-lainnya. Asal sudah pakai don-don itu, ya, nama dia lah itu. Ya, tapi berbeda dengan Doni, ya. Doni nama orang. Ya. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, setelah terjadi pemberontakan itu, bumi ini sudah mulai tidak kudus. Nah, maka Lucifer itu dibuang dari surga. Ya, dibuang dari surga. Kemana pembuangan pertama? Kemana kira-kira Lucifer sama pengikutnya itu, setan-setan itu dibuang pertama? Dia dibuang ke angkasa. Makanya ada setan roh penghulu udara dan angkasa. Makanya setan dukun bisa mendatangkan hujan, bisa menghentikan hujan. Karena ada setan roh penghulu udara angkasa itu, dan Lucifer itu ya ada kuasanya. Cuma kuasanya sudah berubah. Tadinya kuasa dia itu menjadi kaya, kuasa dia itu menjadi cerminan dalam penciptaan. Sekarang kuasanya itu berbuat jahat. Sudah berubah kuasanya. Karena apa? Tuhan sudah bilang di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 14 itu. Karena engkau berbuat demikian hai ular, maka engkau terkutuk dari segala jenis binatang. Jadi sudah dikutuk. Kutuk itu Tuhan sudah mencabut semua berkat-berkat yang ada di dalam setan. Sudah dicabut semua di dalam dirinya. Tadinya dia adalah penguasa di bumi, dia perdana menteri di bumi, dia pemimpin puji-pujian di surga, dia juga penguasa semua kekayaan harta Allah, baik batu permata, batu lajurit, jamrud, emas dan lain sebagainya. Dia penguasanya. Tetapi semenjak setan jatuh ke dalam dosa karena kesombongannya, dia dibuang. Pertama dia dibuang ke udara dan angkasa. Makanya jangan heran kalau dukun bisa mendatangkan hujan. Ya, jangan heran karena dia diperintahkan. Setan itu diperintahkan. Sebenarnya sih setan nggak bisa kita perintah. Ya, mungkin dia mencari hati kita, dia mau aja disuruh-suruh, tetapi akhirnya kita yang diperintah-perintahnya, kita yang diseret-seretnya. Contoh, ya, kalau kita bersekutu dengan setan dan akibat persekutuan itu, misalnya kita minta pelaris, dia kasih, ya, dia kasih pelaris itu supaya laris semua yang kita jual. Tetapi ada tumbal. Tumbalnya apa? Pasti ada salah satu dari anaknya itu bego-bego, ya, lebih dari bego, ya. Karena itulah tumbal. Itu berkat dari anak itu dan diambil semua dan diserahkan ke jualannya, sehingga anak itu bego. Ya, ngerti ya maksud saya ini? Nah,
Jadi setelah setan dibuang ke udara angkasa, terjadi pembuangan kedua. Dia buang ke dia kemana? Dibuang ke bumi. Makanya bumi ini di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-19. Bumi ini di bawah kuasa si jahat. Dan di dalam Matius pasal 4 pun dikatakan, ya, lihatlah bumi ini, kerajaan dunia ini, aku akan memberikan itu kepadamu kalau engkau mau menyembah aku, kata setan kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi bumi ini bawah kuasa si iblis sudah. Nah, lalu setelah dia dibuang ke bumi, dia dibuang ke udara, lalu dibuang kemana? Yang ketiga pembuangannya. Ini harus kita tahu ini. Dia dibuang kemana yang ketiga? Oh, ke neraka nanti belum. Oh. Ke dalam kerajaan maut. Atau dibuang ke kerajaan maut, maksudnya kerajaan mana itu? Hah? Kerajaan mana? Oh, ada tadi saya dengar saya. Hah? Kematian. Iya, kematian itu maksudnya apa? Begu. Nah itu. Jadi dia dibuang ke dalam kerajaan begu. Semua orang mati yang tidak percaya kepada Yesus jadi begu. Itu kematian kekal. Itu dinamakan kematian kekal. Makanya setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus kalau mati jadi begu. Dan dia dibuang ke dalam kerajaan begu itu, dan dialah penguasanya di kerajaan begu. Nah, baru pembuangan yang keempat akan terjadi. Itu baru akan terjadi. Kemana pembuangan yang keempat? Ke neraka. Pertama kemana? Yang kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Belum ada. Ya kan? Nah, jadi bumi ini sudah dirusakkan oleh Allah apa yang sudah dikuduskan. Nah, oleh karena itu semenjak dari pembuangan setan ini ke udara, ke bumi, ke kerajaan maut, ya, Allah sudah mengadakan seleksi. Tahu artinya seleksi? Dipilih. Makanya dari semua bangsa-bangsa, Ulangan pasal 14 ayat 2 ini tadi, bangsa yang dipilih adalah bangsa Israel. Nah, dia dipilih dari semua bangsa-bangsa. Jadi mulai semenjak itu dipilihlah siapa bangsa yang dipilih supaya melanjutkan pemberitaan firman ini, supaya firman ini berada di dalam dunia. Mulai dari situ pemilihan. Tapi kita yang dikasih oleh Tuhan, bangsa yang dipilih ini, bangsa Israel, adalah bangsa pilihan yang gagal untuk memberitakan kabar baik, sukacita. Bangsa Israel gagal dipilih, gagal sebagai bangsa pilihan. Tetapi apakah Tuhan menarik daripada firman-Nya? Tidak. Karena keselamatan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 22 itu mengatakan keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi. Jadi tidak diakali. Dan di dalam kitab Roma juga mengatakan itu. Pertama-tama firman Tuhan itu disampaikan kepada bangsa Yahudi. Jadi harus kita tahu ini saudara-saudara. Makanya mulailah Tuhan mengadakan pilihan. Pilihan yang pertama apa? Dia pilih nabi. Makanya nabi, tidak ada nabi yang berasal dari luar bangsa Israel. Semua nabi bangsa Israel. Coba tunjukkan kepadaku siapa nabi yang tidak dari bangsa Israel. Cuma persoalannya agama yang seberang dikatakan semua nabi, supaya kacau balau semua kita pikir. Ayub dibilangnya nabi, padahal Ayub bukan nabi. Adam dibilangnya nabi, Adam bukan nabi.
Hawa dibilangnya nabi, Hawa bukan nabi. Kalau Daud bolehlah kita masukkan dia sebagai nabi. Salomo kita boleh kita masukkan sebagai nabi, tapi dia raja yang dikenal. Yang nabi adalah Elia, Elisa itu nabi, Musa itu nabi, Yeremia itu nabi, Yesaya itu nabi. Ya kan? Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan. Nabi Elia, Nabi Elisa, Nabi Elisa itu tidak terdaftar bagi mereka. Jadi sudah mulai Allah memilih. Setelah memilih satu bangsa, dia memilih lagi orang lain. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan. Nah, semua pilihannya ini adalah orang-orang kudusnya. Makanya di dalam Matius pasal 27 itu kalau Anda baca ya, ayat yang ke-51 sampai 53, ya, situ nanti ceritanya terbelah tabir jadi dua waktu Yesus disalib, lalu dia turun ke dalam kerajaan maut. Dia turun ke dalam kerajaan maut itu untuk membangkitkan orang-orang kudus. Nah, itu membangkitkan orang-orang kudus. Berarti banyak orang yang tidak kudus. Nah, hari ini kita yang dikasih oleh Tuhan. Siapakah umat kudus itu? Siapakah umat pilihan Allah itu? Ya. Mari kita baca dulu di dalam Yohanes 17 ayat 14 sampai 19. Sudah dapat belum? Sudah. Mulai. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Terus Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. nah ini. Nah, jadi kita dikasih oleh Tuhan. Dia katakan tadi, kamu bukan dari dunia. Maksudnya itu kita ini bukan dari dunia. Sama seperti Yesus bukan dari dunia. Tuhan Yesus sudah memilih kita dari dunia. Jadi kita bukan lagi dari dunia. Sama seperti Yesus bukan dari dunia, maka dunia membenci kita. Ya, makanya jangan heran kalau banyak orang yang benci. Ya, kalau benci, gak perlu pula kita balik benci. Ya, santai aja. Orang kita ini kan anak muda, betul kan? Halo. Amin. Amin. Kita kan anak mudanya di dalam dunia ini. Mereka siapa? Ya, kacungnya. Kenapa kacungnya? Mereka tukang sorot kan. Kita anak mudanya. Nah, Yesus yang peran utamanya. Makanya dari awal dunia ini sampai akhir dunia ini itu membicarakan pribadi Yesus. Pribadi Yesus ini adalah di dalam Alkitab dikatakan itu sebagai kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. Nah, tadi dikatakannya firman-Mu adalah kebenaran. Ini yang menguduskan kita. Makanya kita ini dipilih dari dunia supaya kita ini menjadi umat pilihannya. Nah, sekarang gereja itu adalah utusan Allah sekarang ini. Kalau dulu bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Allah, tapi sekarang gereja inilah ditempatkan di tengah-tengah dunia ini supaya gereja dapat memberkati banyak orang. Amin. Nah, perhatikan saudara-saudara, orang yang dipilih Tuhan, ya, ini kita lah ini ya.
Orang yang dipilih Tuhan akan dikuduskan Tuhan. Orang yang dikuduskan Tuhan akan diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Amin. Nah, jadi perhatikan, kita ini jadi berkat, saudara-saudara. Sodom dan Gomora hilang, lenyap. Kenapa? Apa sebabnya? Karena tidak ada orang kudus di sana. Semuanya orang berdosa. Bahorok hampir hilang karena banjir bandang. Dan banyak orang yang hilang, mati karena banjir bandang. Bahorok itu enggak besarnya sungainya, tapi terjadi. Kenapa? Karena orang kudus sudah hilang di sana. Aceh, Tamiang, banyak yang jadi korban karena banjir bandang. Kalau Aceh yang di sebenarnya itu Aceh yang sebelah sini yang saya tadi masuk. Aceh itu seringkali banjirnya. Kalau Aceh yang Banda Aceh dan sebagainya itu ya memang terjadi karena memang orang kudusnya tidak ada lagi. Makanya orang kudusnya disingkirkan dulu. Makanya peristiwanya pada bulan Desember. Lalu pada waktu bulan Desember panitia Natal melaporkan untuk membuat Natal, tapi pemerintah setempat melarang. Akhirnya mereka pergi semua ke gunung untuk merayakan Natal di sana. Ternyata itu adalah rencana Tuhan. Pada tanggal 26 Desember itu dilibas semua dengan banjir, tsunami. Saya kalau waktu tsunami itu saya terus ke sana. Minimal 1 minggu, ya saya 3 hari di sana untuk menolong mereka yang korban. Banyak yang kali korban. Baunya minta ampun karena sudah tidak tertolong lagi manusia di sana, menjadi busuk semua. Semua rumah-rumah pejabat di sana yang di pinggir pantai, di pinggir laut itu, yang indah-indah, bagus-bagus, disapu rata dengan tanah. Nah, kita yang dikasih Tuhan. Apalagi ini zaman akhir, pasti Tuhan bersama mengadakan pemulihan. Ya. Jadi siapakah umat yang kudus itu? Saudara dan saya. Amin. Amin. Iya. Amin. Amin. Apanya yang dikuduskan? Apanya yang dikuduskan? Jika kita dibilang umat kudus, jangan kita tahu hanya nyanyi, berdoa, oh kita bilang udah umat kudus. Salah. Apa yang dikuduskan? Kuduskan dari salah. Kita yang kudus itu apanya yang dikuduskan? Nah, coba kita baca ya, di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 itu. Itu. Jadi yang dikuduskan itu dia. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak tercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang dikuduskan? Roh, jiwa, dan tubuh. Nah itu, roh, jiwa, dan tubuh. Kalau roh, jiwa, dan tubuh Anda sudah kudus, pasti ucapan dan perkataan Anda pun kudus. Karena dalam kekudusan itu ucapan dan perkataannya berkuasa. Nah itu hebatnya saudara-saudara. Ya. Nah itu yang dikuduskan. Pada waktu menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, saudara-saudara, hendaklah tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna, kudus, dan sempurna adanya. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi bukan, kita perlu menjaga kekudusan. Di dalam 1 Korintus ya, pasal 6 ayat 20, apa dikatakan di situ? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Karena sudah lunas dibayar, gak kredit. Kita aja yang suka kredit. Kredit. kredit celana lah, kredit HP lah, ya kan?
Tapi Tuhan Yesus sudah lunas dibayarnya tubuh kita ini. Sehingga tubuh kita ini walaupun nanti mengalami kematian, tapi Tuhan menggantikan dengan tubuh yang baru sama dengan tubuh yang ini. Sempurna adanya. Ya. Ini saudara-saudara. Jadi yang perlu dikuduskan itu tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Itu perlu. Amin. Amin. Tapi kok kelihatannya saudara sedih? Nggak suka ya dikuduskan. Ya. Nah, jadi kita dikasih oleh Tuhan. Nah, sekali lagi perhatikan supaya kita mengerti ini. Pertama, Tuhan mengadakan pemilihan. Udah, Tuhan yang milih kita. Ibaratnya kita ini dipilih dari dunia, kita dipilih dari dunia ini dan dikuduskannya. Jadi tidak semua orang dikuduskannya. Nah, makanya di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 14 itu mengatakan banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Pilihannya ini ya, semua orang bisa dipanggilnya tetapi sedikit yang dipilih. Yang dipilih inilah yang dikuduskannya, yang dikuduskannya inilah yang diberkatinya. Amin. Itu cuma persoalannya apakah Anda sudah dipilih belum? Ya? Setiap yang dipilihnya itu akan berdampak luas bagi orang yang belum dipilih. Akan berdampak luas. Itu tandanya orang Anda dipilih. Nah, itu aja lah. Ya kan? Nah, jadi banyak orang yang dipilih, ada banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Nah, ibarat ujiannya ini. Semua orang boleh ikut ujian tes keusuh, ya kan? Tapi tidak semua yang lulus. Betul dah? Yang lulus siapa? Yang dipilih. Yang nggak dipilih, yang nggak lulus, ya kan? Ciri-ciri yang dipilih di sana siapa? Ya, yang pasti pintar, itu ciri-cirinya. Tapi ini yang dipilih siapa? Kalau di dalam Tuhan, yang dipilih siapa? Hah? Bukan orang pintar, malah orang pintar dijadikan Tuhan bodoh bagi dia. Siapa yang dipilih Tuhan? Orang-orang yang mempunyai hati yang kudus, pasti yang dipilih, ya kan? Jadi kita dikuduskannya, kita diberkatinya. Nah, saudara-saudara, janganlah sia-siakan berkat Tuhan, ya enggak? Kita ini diberkati, kita bangsa yang dipilih, kita yang diberkati, amin. Nah, kita yang dikuduskan. Nah, jadi jangan rusakkan kekudusannya. Jangan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Bukan sebelanga lagi, seember. Ya kan? Itu. Jadi ini kita harus tahu ini, saudara-saudara. Kitalah yang terpilih. Coba kita baca di dalam kitab ini lagi. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Jadi hargailah pilihan ini ya. Atau kita baca sama-sama aja nih. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, itu saudara-saudara. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ingat itu, imamat yang rajani, umat yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Dan apa yang Tuhan suruh bagi kita sebagai imamat yang rajani, umat yang kudus, apa yang disuruh? Memberitakan perbuatannya.
memberitakan perbuatan-perbuatannya yang Jelas. ajaib. Yang ajaib, saudara-saudara. Memang di dalam Alkitab kita ini tidak tercatat banyak hal yang tidak tercatat. Kalau dicatat, seluruh kertas yang di bumi ini dikumpulkan tidak cukup mencatat perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib. Makanya banyak sekali yang tidak dicatat. Salah satu yang tidak dicatat, bahwa Yesus pernah mengajak murid-muridnya ke naik gunung dan merintahkan bawa batu. Nggak ada di dalam Alkitab ini. Tapi di buku Katolik ada buku tambahannya itu. Lalu setelah dinaik gunung, khotbahlah Yesus di gunung itu. Petrus yang tidak bawa batu, murid-murid yang lain bawa batu, tapi Andreas bawa batu yang gede. Makanya dia capek mikulnya. Lalu Petrus bilang, bodoh kali kau Andreas. Lalu Andreas bilang, kenapa? Ngapain kau bawa batu besar-besar? Di gunung kan ada batu. Ya kan? Nah, lalu Petrus bawa kecil lah, kerikil. Nah, setelah Yesus selesai berkhotbah, lalu dia bilang sama murid-muridnya, murid-murid, silakan tutup mata, kita berdoa. Lalu begitu amin, semua batu itu jadi roti. Andreas rotinya besar karena bawa batu besar. Tapi Petrus bawa batu kecil karena itu kayak cenil. Lalu dia bilang, Andreas, bagilah rotinya. Nah ini persoalannya. Seringkali orang melakukan yang tidak disuruh dan tidak melakukan apa yang disuruh. Ya kan, orang udah Tuhan Yesus bilang kau bawa batu, ngapain dia bawa batu kecil? Nah itu tidak tercatat dalam Alkitab, tapi di dalam kitab tambahan Katolik itu ada. Makanya kan saya bilang, seluruh dunia ini, kertas seluruh dunia ini dikumpulkan. Kalau dicatat perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib, tidak muat semua kertas itu dikumpulkan. Jadi makanya Alkitab kita ini sangat-sangat luar biasa. Amin. Kok aminnya kecil? Amin. 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 Kayaknya kurang makan nih. Bentar lagi kita makan lah. Tenang aja. Amin. Ya kan? Nah, jadi itu yang kita dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi ingat ini, sebagai imamat yang rajani, sebagai umat yang kudus, kita yang wajib memberitakan perbuatan-perbuatan Yesus yang besar itu. Ya kan? Saya pernah ada seorang Kristen yang tidak tahu baca dan tidak tahu nulis. Ya kan? Dia pergi penginjilan. Lalu yang dia injili siapa? Profesor. Bayangin aja. Penginjilnya tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Dia menginjil kepada profesor. Dia bilang, Pak Profesor, Yesus ini hebat. Luar biasa. Bayangkan aja Pak Profesor. Begitu Musa membelah laut, bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut itu dengan temboknya itu adalah air. Profesor ini merasa pintar dan dia mau nongol, mau menipu. Oh itu, kamu tahu nggak ceritanya itu? Itu sebenarnya bukan laut, tapi sungai kecil Pak Profesor. Pak penginjil katanya, sungai kecil. Jadi dia jalan di sungai kecil itu sebatas kakinya airnya. Ya jalanlah mereka. Oh itu lebih dahsyat lagi Pak Profesor katanya. Kenapa lebih dahsyat? Karena sungai yang kecil itu bisa menghanyutkan bangsa Mesir katanya. Pak Profesornya bingung lah dia. Karena sungai kecil bisa menghanyutkan semua orang Mesir. Oh itu lebih dahsyat lagi. Nah profesornya bingung. Iyalah aku terima Yesus katanya. Jadi dia memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib itu. Nah kita sekarang harus memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib. Makanya agama seberang ini selalu mengatakan apa? Bahwa Yesus dikaruniakan untuk membuat mujizat, sedangkan nabi mereka tidak dikaruniakan membuat mujizat. Itu kan
kesalahan fatal itu. Kesalahan fatal itu. Ya kan? Lalu datang si Saifuddin Ibrahim bilang apa? Tidak ada nabi yang tidak melakukan mujizat. Semua pasti punya mujizat. Nah, jadi kita yang dikasihi Tuhan, mari hargai kita ini sebagai umat pilihan Allah, imamat rajani, umat yang kudus, ya. Kita yang harus memberitakan perbuatannya yang ajaib. Amin. Amin. Nah, jadi kita harus rajin dong baca Alkitab. Kalau nggak mana tahu kita, ya kan? Selain kita rajin baca Alkitab, kita juga perlu rajin berdoa. Itu ya waktu saya berdebat di dalam Facebook itu, saya berdoa dulu ini nggak tahu jawabannya sih, ya kan? Pertanyaan mereka saya nggak tahu jawabannya. Nah, lalu Tuhan begitu hebatnya memberikan hikmat bagi saya. Nah, dia pertanyakan, kenapa Yesus harus mati? Ya kan? Kalau Yesus harus mati menebus dosa manusia, kan bisa saja Allah itu salah dosamu diampuni, kan bisa saja katanya. Nah, tetapi begitu hebat hikmat Tuhan, luar biasa. Saya bilang Tuhan Yesus harus mati, karena kalau tidak mati, bagaimana dia masuk dalam kerajaan maut? Karena masuk dia ke dalam kerajaan maut itu, satu-satunya yang tidak bisa disentuh oleh maut itu adalah rohnya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena rohnya itu adalah Roh Kudus. Makanya dia bangkit lagi dari kematian. Oh, mulai dari situ gak ada jawaban sampai sekarang pun. Ya kan? Ini gak ada jawaban sampai sekarang. Nah itu. Ya, mudah-mudahan Tuhan bekerja dalam hatinya dan bisa bertobat. Ya. Amin. Amin. Nah, jadi saudara-saudara, kenapa kita dibilang umat yang kudus? Sekali lagi, karena kita adalah dipilih dari dunia. Dan kita bukan lagi dari dunia. Karena itu dunia membenci kita, dia juga membenci Yesus. Tetapi jangan takut. Karena apa? Kita ada pembela agung kita. Amin. Amin. Nah, itu pembela agung kita itu. Dan dia, kenapa dikatakan, kenapa namanya dibilang Yesus Kristus? Yesus Kristus. Kristus itu adalah Mesias, itu artinya yang diurapi. Yesus artinya ahli menyelamatkan. Jadi Yesus Kristus berarti ahli menyelamatkan yang diurapi. Itulah arti namanya. Jadi kita berjalan bersama ahlinya, saudara-saudara. Dia ahlinya. Harus kita punya hikmat Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Yang kedua, kenapa kita menjadi umat pilihan Allah? Karena kita sudah ditebus. Ya, kita sudah ditebus. Pada waktu Yesus disalib, kita ditebus sempurna adanya. Jadi setiap perjalanan hidup kita, umur kita misalnya sampai 70 dan mungkin ada di dalamnya dosa, tetapi dosa yang ada di dalam umur kita itu semuanya sudah dihapus oleh darah Yesus. Amin. Nah, udah dihapus. Jadi saudara-saudara, kita perlu santai aja menghadapi hidup ini, betul enggak? Ya, karena nggak ada yang kita kejar. Karena pribadi yang kita kejar itu hanya satu, Yesus Kristus. Ya kan? Hanya itu. Dan Yesus Kristus itu adalah jaminan bagi kita semua. Dia jaminannya. Dia jaminan keselamatan kita. Dia jaminan pengampunan untuk kita. Dia jaminan bagi kita. Jaminan dalam hidup kita. Dia menjamini hidup kita dan memelihara hidup kita. Dia jaminannya. Oke, yang ketiga saudara-saudara, kenapa kita disebut umat yang kudus? Ya. Kita baca dulu satu ayat di dalam kitab Titus. Ini jarang dibaca orang kitab Titus. Sudah dapat Titus pasal 2 ayat yang ke-14. Ini yang pertama, karena kita dipilih dari dunia. Lalu yang kedua, kita sudah ditebus. Yang ketiga, ini dia, kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Titus pasal 2 ayat 14. Kita baca sama-sama. Sudah dapat belum? 1, 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya
dibebaskan dari belenggu kejahatan. Amin. Kita sudah dibebaskan dari belenggu kejahatan. Artinya sebenarnya sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat yang dikuduskannya, kita pun tidak lagi bisa, ya, bukan lagi tidak mau, kita pun tidak lagi bisa berbuat kejahatan karena kita sudah dikuduskannya. Apa yang ada dalam hati terpancar dari wajah. Apa yang membuat wajah kita keriting? Ya, karena dalam hati juga serbut, kata orang karo. Jadi di sorga itu apa saja yang kita mau, apa saja yang kita sebutkan, itu pasti ada. Itu makanya di sorga itu orang selalu bilang tidak ada lagi kebutuhan. Nah, tapi kebutuhan kita itu ada. Apa kebutuhan kita di sana? Kita perlu bertemu dengan orang-orang yang kita layani. Makanya tadi dikatakan, ya, beritakanlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kita perlu ketemu dengan orang-orang yang kita layani. Itu kebutuhan kita. Jadi kita nggak butuh lagi makanan. Kalau makanan ya sepele banget. Nah, jadi kita jangan mau nanti nggak ini. Banyak orang bilang begini, daripada neraka pendeta, di pelataran pun nggak apa-apa. Perhatikan itu, sekali lagi, kitalah umat yang kudus. Jadi yang pertama, kita dipilih Tuhan dari dunia. Kita bukan berasal dari dunia lain, karena itu dunia membenci kita. Yang kedua, kita adalah ditebus oleh Tuhan Yesus, oleh darahnya. Yang ketiga, kita wajib melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena kita sudah dibebaskan dari semua kejahatan yang hanya tahu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Tuhan Yesus memberkati.